Seorang guru PJOK memberikan tantangan kepada siswa untuk mengatur turnamen mini bola basket. Setiap kelompok siswa bertanggung jawab pada aspek tertentu seperti pembagian tim, penyusunan peraturan, dan sistem penilaian. Bagaimana proyek ini bisa membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan? A. Dengan mengikuti peraturan, siswa bisa lebih memahami aturan turnamen. B. Proyek ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai faktor dalam pengambilan keputusan. C. Siswa hanya mengikuti arahan dari teman satu kelompok dengan analisis bersama. D. Kegiatan ini mengembangkan interaksi sosial siswa karena mereka bekerja sama. E. Siswa menjadi lebih tertantang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi selama perencanaan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Proyek ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai faktor dalam pengambilan keputusan yang relevan bagi keberhasilan turnamen. Dengan mengatur turnamen mini bola basket dan bertanggung jawab atas berbagai aspek perencanaan, siswa dilatih untuk menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Mereka perlu memikirkan secara kritis tentang pembagian tim, penyusunan peraturan, dan sistem penilaian, serta mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan kelancaran turnamen. Proyek ini melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan nyata yang membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan tanggung jawab dalam kerja tim. Jadi kunci jawaban nomor 1 adalah B. Proyek ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai faktor dalam mengambil keputusan. Nomor 2. Dalam sebuah latihan teknik passing bola pada permainan sepak bola, siswa diminta untuk mengidentifikasi kelemahan masing-masing dalam melakukan passing dan kemudian merancang latihan tambahan yang dapat membantu mengatasi kelemahan tersebut. Mengapa pendekatan ini efektif untuk mengembangkan keterampilan mandiri dan evaluasi diri? A. Membantu siswa untuk hanya fokus pada teknik dasar dengan mempertimbangkan perbaikan. B. Siswa dapat mengandalkan guru untuk memberikan solusi atas kelemahan mereka. C. Pendekatan ini melatih siswa untuk melakukan evaluasi diri dan merancang strategi. D. Membatasi kesempatan siswa untuk mencoba berbagai teknik karena terlalu fokus pada satu latihan. E. Mendorong siswa untuk lebih berfokus pada teori. Jawaban yang paling tepat adalah pendekatan ini melatih siswa untuk melakukan evaluasi diri dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Dengan meminta siswa mengidentifikasi kelemahan dalam teknik passing dan merancang latihan tambahan, pendekatan ini mendorong mereka untuk melakukan evaluasi diri serta mengambil tanggung jawab atas kemajuan belajar mereka. Siswa belajar untuk mengenali area yang perlu ditingkatkan dan merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan tersebut, yang sangat penting dalam mengembangkan keterampilan mandiri. Pendekatan ini mengembangkan kemampuan reflektif dan keterampilan dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi kunci jawaban nomor 1 adalah C. Pendekatan ini melatih siswa untuk melakukan evaluasi diri dan merancang strategi. Nomor 3. Seorang guru PJOK memberikan skenario permainan bola voli dan meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok mengenai strategi pertahanan yang efektif untuk menghadapi tim lawan yang lebih unggul. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan strategi mereka dan mendiskusikan kelebihan serta kekurangannya. Apa dampak utama dari kegiatan ini terhadap kemampuan berpikir kritis siswa? A. Siswa dapat mengamati strategi dari kelompok lain dengan memikirkan alternatif. B. Kegiatan ini mengajarkan siswa untuk mematuhi instruksi guru dengan melakukan analisis. C. Siswa diajak untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan strategi yang mereka buat. D. Mendorong siswa dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. E. Mengurangi kemampuan siswa untuk melakukan eksplorasi karena mereka terlalu fokus pada diskusi kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah C. Siswa diajak untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan strategi yang mereka buat yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Dalam kegiatan ini, siswa tidak hanya diminta untuk merancang strategi pertahanan, tetapi juga untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas strategi tersebut, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Proses ini melibatkan pemikiran kritis karena siswa harus mempertimbangkan berbagai faktor, menilai hasil strategi mereka, dan memikirkan cara untuk mengatasinya. Ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan analitis yang penting dalam memahami dan mengaplikasikan konsep strategi dalam konteks permainan bola voli.
Jadi kunci jawaban nomor satu adalah C. Siswa diajak untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan strategi yang mereka buat. Nomor 4. Dalam kegiatan pembelajaran PJOK, siswa diberi kebebasan untuk memilih aktivitas fisik yang akan dilakukan di setiap sesi latihan selama 1 bulan. Setelah itu, mereka diminta untuk menyusun laporan yang mencakup alasan memilih aktivitas tersebut dan dampaknya terhadap perkembangan fisik mereka. Apa keuntungan utama dari pendekatan ini dalam meningkatkan keterampilan metakognitif siswa? A. Memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi aktivitas fisik tanpa perlu memikirkan tujuan jangka panjang. B. Mendorong siswa untuk secara sadar merencanakan dan mengevaluasi kegiatan fisik sesuai dengan tujuan mereka sendiri. C. Mengurangi keterlibatan siswa dalam kegiatan fisik karena mereka hanya berfokus pada penulisan laporan. D. Membatasi aktivitas fisik yang dapat dipilih sehingga siswa menjadi lebih fokus. E. Membuat siswa mengikuti instruksi guru tanpa mempertimbangkan pilihan mereka sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mendorong siswa untuk secara sadar merencanakan dan mengevaluasi kegiatan fisik sesuai dengan tujuan mereka sendiri. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk berperan aktif dalam merencanakan dan memilih aktivitas fisik sesuai kebutuhan atau minat mereka. Dengan menyusun laporan yang mencakup alasan pemilihan aktivitas dan dampaknya, siswa diajak untuk secara sadar mengevaluasi proses dan hasil latihan mereka, yang merupakan inti dari keterampilan metakognitif. Mereka belajar untuk berpikir reflektif, memahami efektivitas pilihan mereka, serta membuat keputusan yang lebih baik di masa depan sesuai dengan tujuan pribadi mereka. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah B. Mendorong siswa untuk secara sadar merencanakan dan mengevaluasi kegiatan fisik sesuai dengan tujuan mereka sendiri. Nomor 5. Dalam sebuah latihan permainan bola basket, guru meminta siswa untuk menganalisis pola pergerakan dan strategi tim lawan saat bertanding. Kemudian siswa diminta menyusun strategi baru yang bisa mereka gunakan di pertandingan berikutnya. Apa tujuan utama dari pendekatan ini terkait pengembangan keterampilan taktis dan berpikir kritis siswa? A. Mengajarkan siswa untuk selalu mengikuti strategi yang diajarkan oleh guru. B. Membantu siswa lebih memahami teknik dasar bola basket tanpa memperhatikan aspek strategi. C. Mendorong siswa untuk menganalisis permainan secara mendalam dan merancang strategi yang sesuai berdasarkan observasi mereka. D. Membuat siswa lebih fokus pada keterampilan individu daripada berpikir strategis dalam permainan. E. Membatasi siswa dalam memilih strategi sehingga mereka lebih fokus pada teknik dasar. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mendorong siswa untuk menganalisis permainan secara mendalam dan merancang strategi yang sesuai berdasarkan observasi mereka. Dengan meminta siswa menganalisis pola pergerakan dan strategi tim lawan, pendekatan ini melatih mereka untuk berpikir kritis serta mengembangkan keterampilan taktis dalam permainan bola basket. Siswa diajak untuk memahami dinamika permainan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lawan, dan merancang strategi yang efektif berdasarkan pengamatan mereka. Ini mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir strategis dan adaptif, yang merupakan keterampilan penting dalam permainan kompetitif. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah C. Mendorong siswa untuk menganalisis permainan secara mendalam dan merancang strategi yang sesuai berdasarkan observasi mereka.